dan kemudian dia hadir, dia ingin menunjukkan bahwa Presiden peduli pada rakyat bawah dan seterusnya. Saya kira sangat signifikan bagaimana kerja antara lain Presiden Jokowi itu pada mobilisasi dan kemudian berimplikasi pada kemenangan dari kubu 02 ya. Karena sekali lagi tadi saya katakan bahwa Presiden kita adalah orang yang sangat powerful. Secara legal formal dia kepala pemerintahan, kepala negara. Dan juga kita lihat bahwa hampir semua kekuatan politik di negeri ini, kalau itu bisa ditunjukkan di DPR, semua sudah ada pada kubu Pak Jokowi. Jadi hampir-hampir tidak ada kekuatan pengimbang atau kekuatan oposisi. Jadi ketika Pak Presiden Jokowi ingin menjalankan berbagai upaya untuk memenangkan, maka saya kira tidak akan terlalu sulit untuk memberikan perintah, entah itu eksplisit, implisit, maupun mungkin secara simbolik. Saya ingin katakan Pak Jokowi adalah orang Jawa dan dia seringkali memainkan bentuk komunikasi yang simbolik, ya, yang tidak langsung, tapi bagi orang Jawa pesannya cukup jelas bahwa arah dukungannya adalah ke 02. Pertanyaan dari pemohon tentang kepuasan pemerintah dari Jokowi. Pihak terkait, Pak. Dari pemohon yang lain ya, silakan. Masih lanjut. Oke, maaf tadi dari Pak Tama belum sempat saya jawab. Ya. Jadi dengan endorsement ke 02 itu kemudian kepuasan dari masyarakat terhadap kondisi ekonomi kita itu kemudian dengan sendirinya mengalir pada 02. Tentang New Developmentalism, saya kira ada kemiripan dengan apa yang diterapkan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru kita mengenal istilah pembangunanisme. Pada era sekarang kita mengenal pembangunanisme baru. Saya kira upaya-upaya untuk memperkuat, mendorong pembangunan infrastruktur, hilirisasi, penggencaran atau penguatan upaya-upaya diregulasi, itu semuanya adalah bentuk-bentuk dari New Developmentalism. Dan saya kira hal-hal ini menjadi wacana yang terus didiseminasikan melalui berbagai media kita. Jadi ada kemiripan, tapi ada semacam bentuk revisi baru karena konteksnya kita hidup dalam sebuah tatanan ekonomi global yang bercorak kapitalisme global. Kemudian yang dari pihak terkait dari saudara Farid, kalau saya nggak salah, Fahri, maaf. Kalau Anda bertanya mengenai apa riset yang saya lakukan, terus terang saya belum melakukan riset secara langsung dan saya sedang memulainya itu. Tapi saya tadi mendasarkan pada riset-riset yang dilakukan oleh terus terang saya mengutip dari buku-buku dari Saiful Mujani, Willem Liddell dan Kusrido Ambardi yang dalam dua bukunya itu sangat jelas menggambarkan tentang pentingnya dua variabel tadi itu. Dan hasil pemilu tahun 2024 ini juga memantik banyak akademisi untuk berupaya memahami, menjelaskan kenapa kemudian kondisinya bisa seperti ini dan itu mengancam pada masa depan demokrasi kita. Saya kira kami di perguruan tinggi tergerak kembali untuk mengikuti, karena selama ini riset-riset terkait itu banyak dilakukan oleh teman-teman di lembaga-lembaga survei dan perguruan tinggi terus terang agak ya sudah yang tertinggal. Lain. Bapak kan belum melakukan riset itu ya dari ya, hakim tadi? Sedang bersiap-siap menuju ke sana yang mulia. Baik. Yang dari hakim, Pak? Yang dari Pak Hakim, Pak yang mulia Pak Daniel, saya kira ada anomali di Sumatera Barat dan di Aceh, tapi justru itu memperkuat tentang variabel ketokohan. Variabel ketokohan di pemilu 2019 ketika Prabowo menang di sana saya kira cukup kuat karena afiliasi atau identiti yang dibangun oleh Pak Prabowo saya kira mengarah pada afiliasi Muslim ya. Dan dukungan karena Pak Prabowo kemudian beralih mendukung Pak Jokowi dalam pemerintahan, maka dukungan itu dialihkan kemudian ke tokoh lain. Dalam hal ini adalah
pasangan nomor urut 1. Jadi pergeseran ini saya kira juga justru memperkuat variabel tentang ketokohan tadi. Jadi masyarakat tidak diam tapi juga berpikir secara kritis, seolah-olah mohon maaf ini menghukum paslon nomor 2 karena dianggap mungkin beralih dukungan dari menuju pada Pak Jokowi yang dulu mungkin tidak dipilih tidak menang di Sumatera Barat dan di Aceh. Saya kira iya sudah cukup. Terima kasih, Yang ahli. Mulia. Terima kasih keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Mahkamah Konstitusi.